Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sekalian siap untuk pos perkuliahan hari ini? Siap. Oke, sebelum kita mulai pos perkuliahan, kita absen dulu. Yang pertama Amelia Jafar, Hadir Pak. Nastia, Hadir Pak. Alika, Hadir. Fadila, Hadir Pak. Eliana. Hadir Pak. Oke, sesuai dengan perjanjian minggu kemarin, hari ini kita lanjut perkuliahan untuk ekologi dan tema yang akan kita bicarakan yaitu tentang faktor pembatas dan kisaran toleransi. Tema yang akan kita bicarakan hari ini. Cuma harapan dari saya kepada adik-adik mahasiswa sekalian bahwa proses pembelajaran yang akan kita lakukan itu saya sangat berharap kepada Anda agar dapat memahami tema yang diajarkan dengan baik, karena tema ini kita jadikan sebagai bahan dalam proses kegiatan praktek yang akan kita lakukan pada Pulau Sibu. Kita mengkaji tentang syarat toleransi kehidupan suatu organisme dengan lingkungan tersebut di lokasi yang akan kita lakukan. Seperti itu. Paham? Hari ini kita lanjut proses perkuliahan mata kuliah ekologi pertemuan ke-13 atau pertemuan sebelumnya, pertemuan ke-12 kita sudah membicarakan materi yang lain, dan hari ini kita lanjut pada pertemuan ke-13. Materi yang kita bahas yaitu faktor pembatas dan kisaran toleransi makhluk hidup pada suatu lingkungan. Setiap organisme memiliki toleransi atau kemampuan dalam menjalankan kehidupan pada lingkungan di mana dia tempati. Namun tidak semua lingkungan itu menjadi ruang untuk dia dapat melanjutkan kehidupan atau menyesuaikan diri dalam suatu lingkungan. Organisme tertentu itu mempunyai batasan. Organisme tersebut bisa hidup pada lingkungan A, tapi belum tentu dia bisa hidup pada lingkungan B. Begitupun sebaliknya. Ada yang misalnya pada stratifikasi kehidupan, tumbuhan misalnya berada pada satu hutan, ada yang bisa hidup pada lantai hutan, ada yang bisa hidup pada bagian batang, ada yang hidup pada kanopi. Pertanyaannya adalah, apakah yang bisa hidup di tengah atau di batang bisa hidup pada kanopi? Belum tentu, karena semua berada pada toleransi atau batasan kehidupan. Kenapa demikian? Kenapa tidak bisa di atas? Kenapa tidak bisa di bawah? Mari kita lihat hukum toleransi sektor. Dalam konsep ekologi, setiap organisme mempunyai suatu minimum dan maksimum ekologis yang merupakan batas bawah dan batas atas dari kisaran toleransi organisme itu terhadap kondisi atau faktor lingkungan. Lihat lagi, kisaran toleransi terhadap suatu faktor lingkungan tertentu pada berbagai jenis hewan itu berbeda-beda. Di sini kita melihat yang pertama pada hewan. Kenapa kecenderungan saya pada hewan? Karena tumbuhan tidak terdistribusi kalau tidak dibantu oleh faktor lingkungan atau organisme lain. Tapi hewan dia berdistribusi. Kita lihat, ada hewan dengan kisaran lebar atau yuri termal, dan ada hewan dengan kisaran sempit atau steno. Kisaran toleransi tertentu secara hereditas, namun demikian dapat mengalami perubahan dan terjadi proses aklimatisasi atau aklimasi. Kita lihat di sini contoh gambar yang saya ya. Ini kita lihat dalam media PowerPoint. Nanti sebentar kita lanjut melihat secara langsung di alam, karena yang namanya orang ekologi, namanya mata pelajaran yang mata kuliah ekologi, kita berbicara bukan cuma sebatas pada ruang formal, tapi beradaptasi
dengan media secara langsung di lapangan itu kita melihat pada pepohonan atau tumbuhan yang ada. Kita lihat di sini. Ini merupakan dua jenis tumbuhan dengan bentuk pertumbuhan yang tumbuh lurus atau secara vertikal. Kita lihat keduanya sama, tidak ada beda. Keduanya sama-sama tumbuhan. Kita lihat yang di sini lantai hutan itu ada bentuk kehidupan atau organisme di bawahnya, yaitu hewan yang melangsungkan kehidupan di bawah. Keterkaitan dengan kisaran toleransi kehidupan hewan yang berada di bawah, dia tetap melangsungkan kehidupan di bawah. Jika dia berpindah atau katakan semacam serangga dan sebagainya berpindah dari permukaan tanah atau lantai hutan, kemudian dia naik ke cabang, naik ke batang, kemudian sampai tembus ke cabang, itu sesuatu hal yang bisa. Namun ada konteks tanda tanya, kenapa? Dia hanya bisa melangsungkan kehidupan di bawah. Kalau sampai di atas, maka hewan tersebut terancam. Begitupun yang di cabang, yang di batang, kisaran kehidupannya hanya berada pada batang ataupun sampai ke kanopi. Kalaupun dia turun ke bawah, itu juga hal yang sama. Kita lihat lagi pada kanopi, sama atau cabang daun yang menjadi ruang bebas ekspresinya setiap organisme karena tertutup. Tapi di sisi yang lain, ketika dia mau turun ke bawah mencari sesuatu atau sumber daya yang dapat menunjang keberlangsungan hidupnya, juga menjadi suatu ancaman buat kehidupan dari organisme itu sendiri. Sama dengan gambar yang di sebelah. Jadi kehidupannya sama, hanya bedanya di bawah ada ini ada. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Saya Pak. Ya, silakan. Yang ingin saya tanyakan itu tentang persoalan toleransi. Apakah nanti hewan-hewan yang hidup di bawah itu dia bisa naik sampai di bagian atas organisme atau Maksudnya di pada bagian kanopi. Iya. Selain itu ada lagi? Itu saja Pak. Sudah, oke. Jadi dia tetap atau hewan yang berada di lantai hutan atau di batang atau di kanopi bisa dari bawah bisa berpindah ke atas, dari atas bisa berpindah ke bawah. Terkecuali hewan yang tidak bisa memanjat. Kalau serangga bisa, burung apalagi berterbangan bebas. Yang jadi persoalannya adalah bukan dia tidak bisa dia berada pada berpindah dari lantai hutan naik ke batang sampai ke kanopi. Bisa bertransit. Tapi yang jadi persoalan lainnya adalah pada zona tersebut itu merupakan ruang kehidupan dari organisme lain yang bisa saja mengancam keberlangsungan hidup dari organisme yang dimaksudkan oleh Anda tadi. Contohnya serangga ini berada di bawah, bisa saja berpindah merayap sampai ke atas. Yang jadi persoalannya di atas ada hewan predator atau tidak, atau hewan bukan predator tapi sering memangsa serangga. Otomatis menjadi ancaman untuk dia dalam maksud kehidupan. Kenapa dia harus berada di lantai? Karena dia memanfaatkan tumbuhan lantai hutan tersebut sebagai ruang berlindung dari serangan hewan predator. Begitu pun dari atas, ada burung di atas yang berterbangan dari suatu tempat ke tempat yang lain, dia hinggap. Bisa tidak dia turun ke bawah? Bisa. Kira-kira berapa lama dia berada di bawah? Hanya berada pada waktu tertentu. Setelah itu dia langsung kembali lagi pada ruang di mana dia dapat berinteraksi, berasosiasi. Kalau semakin lama dia berada pada zona yang bukan bagian daripada ruang aktivitasnya, itu sama saja dengan merencanakan ancaman keberlangsungan hidup buat dirinya sendiri. Itu yang dimaksudkan. Jadi setiap organisme tersebut mempunyai kisaran tertentu yang tidak bisa dilepas-lepaskan dengan berbagai macam ancaman. Ruang ini merupakan bagian daripada ruang yang aman untuk saya dapat melangsungkan kehidupan, karena di sini adalah ada sumber daya alam, ada sumber daya yang dapat menunjang keberlangsungan hidup saya
atau langsung hidup dari hewan tersebut, maka dia akan berada pada tempat itu. Kalaupun misalnya sumber daya tersedia tersebut sudah minim, maka dia akan migrasi ke tempat yang lain. Namun dalam migrasi tersebut membutuhkan waktu tertentu yang tidak mengancam keberlangsungan hidup atau keselamatan, seperti itu yang dimaksudkan. Kita sekarang, ayo, oke, ya, kita keluar. Oke. Tadi adik-adik sekalian sudah memperhatikan proses materi yang ada di dalam kelas, dalam ruangan. Sekarang kita lihat secara langsung tentang realitas yang terjadi atau sama dengan materi yang saya jelaskan dalam tadi. Ini adalah satu tumbuhan yang memang nyata, bukan seperti itu. Nyata. Di sini ada kehidupan organisme di bawah. Ini kita lihat, ada serangga. Serangga yang hidup di bawah. Serangga ini bisa saja dia berada di bawah dalam waktu yang lama, bisa juga dia berada di atas dalam waktu yang lama. Dia dari sini bisa berpindah ke atas, begitu pun sebaliknya. Namun yang jadi persoalannya adalah di manakah habitat utama dalam kehidupan dia. Yang jelas ini adalah rubah interaksi dari hewan tersebut, namun kisaran toleransi atau batasan kehidupannya itu berada pada batasan tertentu. Dia bisa lama di bawah, berarti itu adalah bagian dari kehidupan dia. Hewan tersebut bisa juga dia bermigrasi ke atas dan dia berada di atas. Namun yang jadi persoalannya, ada tidak hewan di atas yang dapat menjadi ancaman buat keberlangsungan serangga tersebut. Begitu punya di atas berpindah ke bawah, terancam atau tidak? Itu dari persoalan. Namun hal yang perlu kita ketahui bahwa tumbuhan tersebut memiliki bentuk daun atau kanopi yang banyak, daun bata yang banyak, dan bisa saja melindungi organisme yang lebih kecil dari predator. Sehingga boleh kita mengatakan dalam kisaran toleransi kehidupan, organisme di lantai hutan bisa tetap berada di bawah, bisa juga berada di atas, tergantung pada kondisi lingkungan tersebut dalam menjamin keberlangsungan hidup organisme ini. Begitupun yang di atas, dia bisa turun ke bawah, tapi dalam rentang waktu sampai berapa. Itu penjelasan singkat. Nanti kita akan mengadakan kegiatan praktik lapangan, dan praktik ini kemungkinan kita kaitkan dengan materi yang kita pelajari. Panduannya saya sudah siapkan. Pada prinsipnya apa yang kita kerjakan di lapangan itu sama seperti yang saya jelaskan pada materi tadi, tetap mengkaji tentang kisaran toleransi organisme baik hewan maupun tumbuhan. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita bertemu lagi pada pertemuan ke-14, 15 dan ke-16. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.